Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami untuk media layanan sponsor. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan kami, itu ada saya sendiri, terus kita Nur Aulia, ada Muhammad Zaki Arya, Raden Dimas Prastiadi, ada Rehan Raditya, dan juga Yudi Pratama. Tidak, aduh, ini akan dibahas sebentar lagi, kita berbagi aja. Berarti dulu dengan kali ya. Oh, sponsor kalian benar-benar kehilangan. Wah, sponsor mereka benar-benar pahlawan kita, bukan harus cari kemana lagi ya. Solusinya, kami konsep jadi layanan sponsor. Latar belakang, sudah menjadi sponsor. Aplikasi penyedia layanan sponsor dirancang untuk mempermudah mencari sponsor bagi pihak yang membutuhkan dukungan melalui fitur-fitur khusus. Pengguna dapat dengan mudah menelusuri daftar sponsor yang tersedia berdasarkan kriteria bentuk seperti industri, perusahaan, atau jenis dukungan yang mereka tawarkan baik berupa dana maupun barang. Selain itu, aplikasi ini memberikan kemudahan bagi pihak yang mencari sponsor untuk mengajukan proposal atau permintaan dukungan secara online. Proses ini dapat diakses dengan cepat dan efisien, meminimalkan hambatan administratif yang mungkin dihadapkan oleh pihak yang mencari sponsor. Dengan adanya penyedia layanan sponsor, diharapkan para pelaku usaha kecil dapat dengan lebih efektif menjalankan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan dukungan, menciptakan kondisi yang saling mendukung dan saling menguntungkan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mempermudah mencari sponsor, dan yang kedua, juga akan kenal dengan produk yang dikenal pada sponsorkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Sekian. Oke, untuk selanjutnya di sini ada kelas diagram. Sebentar. Nah, di sini ada kelas user. Kelas user di sini adalah inheritance sebagai parent dengan atribut yaitu ID, username, password, email, acara, event OFG, dan perusahaan. Nah, untuk metodenya sendiri itu ada cek event, cek IO, dan cek PT. Nah, setelah itu ada penyelenggara. Di sini penyelenggara memiliki atribut yaitu nama, acara, history, jumlah proposal, dan proposal. Untuk metodenya sendiri ada add acara, add proposal, cek MOU, getter, dan setter. Nah, di sini penyelenggara sendiri sebagai child atau anak dari user. Setelah itu ada perusahaan yang memiliki atribut yaitu nama PT, nama CS, alamat, history, event organizer, dan MOU. Untuk metodenya yaitu cek MOU, cek proposal, setter, dan getter. Nah, perusahaan sendiri ini berperan sebagai child, yaitu anak dari user. Nah, di sini penyelenggara akan memiliki satu buah proposal. Proposal sendiri memiliki atribut yaitu judul, is ACC sebagai pengecekan, tanggal, perusahaan, penyelenggara, dan acara. Untuk metodenya sendiri yaitu ada ACC, getter, dan setter. Nah, dari proposal sendiri itu akan ditujukan untuk satu event. Nah, satu proposal ini akan ditujukan untuk satu event. Jadi satu proposal hanya bisa dipakai untuk satu event dan satu event hanya bisa mempunyai satu proposal. Nah, untuk event sendiri di sini atributnya ada ID, nama acara, tanggal dimulai, tanggal berakhir, perusahaan, event organizer, proposal, MOU, jumlah sponsor, jumlah proposal, dan jumlah MOU. Nah, untuk metodenya sendiri ada getter dan setternya. Nah, dari event sendiri itu akan dicek oleh perusahaan.
Jadi proposal tadi akan dicek melalui event, akan dicek oleh perusahaan. Nah, untuk perusahaan sendiri memiliki atribut yaitu nama PT, nama CS, alamat, history, event organizer, dan MOU seperti saya jelaskan tadi. Dan si perusahaan sendiri ini akan memiliki sebuah MOU yang memiliki atribut yaitu judul, ISACC sebagai pengecekan, tanggal perusahaan penyelenggara, dan acara. Nah, untuk metodenya yaitu ada ACC, setter, dan getter. Nah, MOU tadi akan dikirimkan untuk satu event. Jadi satu event hanya memiliki satu MOU dan satu MOU hanya bisa untuk satu event dan akan dicek oleh penyelenggara. Jadi untuk rundown-nya itu dari penyelenggara, dia akan mengeluarkan sebuah proposal yang nantinya proposal akan dikirimkan ke event. Nah, dari event ini dia akan dicek oleh si perusahaan. Nah, jika perusahaan sudah setuju, dia akan membuat sebuah MOU yang ditujukan untuk event tersebut dan MOU tersebut akan dicek oleh si penyelenggara. Nah, ketika kedua pihak sudah setuju, maka si dana dana sponsor atau barang sponsor yang diajukan akan dikeluarkan atau diterima oleh penyelenggara. Selanjutnya yaitu ada rancangan basis data IRD yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya adalah rancangan basis data atau yang disebut ERD. Nah, dalam ini kita bisa melihat tabel perusahaan. Di dalam sini ada primary key yaitu perusahaan ID, berikutnya ada nama perusahaan, kontak person, alamat, username, password, email. Dan berikutnya di tabel pengajuan sponsor ada primary key, pengajuan ID, MOU, proposal, status, perusahaan ID sebagai foreign key, acara ID sebagai foreign key juga, dan berikutnya ada tanggal update, tanggal upload date. Nah, berikutnya ada di tabel event. Ada acara ID sebagai foreign key, sebagai primary key, berikutnya ada nama acara, tanggal dimulai date, tanggal berakhir yang diisi dengan date. Berikutnya ada foreign key penyelenggara ID. Berikutnya di tabel penyelenggara. Ada primary key penyelenggara ID, nama, username, password, dan email. Nah, untuk di sini penyelenggara dan event memiliki sifat one to many, yaitu satu penyelenggara bisa membuat banyak event, tetapi satu event hanya untuk satu penyelenggara. Berikutnya ada event dan pengajuan sponsor yang bersifat one to many juga. Jadi dalam satu event ini kita bisa untuk mengajukan sponsor lebih dari satu. Nah, untuk dari pengajuan sponsor dengan perusahaan, ini bersifat one to many dan juga sebaliknya. Yaitu dengan arti dari pengajuan sponsor ini kita bisa ditujukan ke banyak perusahaan. Ataupun perusahaan ini bisa untuk eh, diajukan kepada pengajuan sponsor yang lebih banyak lagi. Tidak hanya satu seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah demo program yang akan didemokan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan memperagakan untuk tampilan GUI-nya gitu. Jadi yang pertama di sini kita akan memilih penyelenggara, sudah terpilih. Sekarang ada sign up penyelenggara, sign up, misalkan username-nya TY gitu. TYTP gitu.
Terus di sini kita buat lalu ini kita buat namanya bebas, emailnya harus mengandung add, maka register akan berhasil. Nah, lalu di sini kita akan login. Lalu kita akan login, maka karena password dan username-nya benar, maka akan berhasil. Lalu misalkan kita akan membuat event, nama acaranya misalkan kalau tanggal dimulainya misalkan hari ini, tanggal berakhirnya misalkan tanggal 7, submit, nah lalu itu sebenarnya eventnya pun berhasil ditambahkan gitu. Coba kita add new proposal. Nah di sini halo tadi udah ke simpan di database itu. Misalkan kita ke perusahaannya itu ke KKK ini, lalu misalkan proposalnya misalkan asal aja ya, yang ini aja. Nah lalu periodenya misalkan bukan periode, ini tanggal bulan hari ini gitu. Nah, maka proposal akan berhasil ditambahkan gitu. Terus nanti akan ditampilkan di sini gitu. Nah lalu untuk registrasi perusahaannya, kita akan membuat akun perusahaan. Sekarang nama PT-nya kita masalah aja. BC misalkan. Lalu ada alamat ini, Jalan Makan, misalnya TRTY, try gitu, TRY. Lalu passwordnya, lalu nama CS-nya, ini misalkan emailnya, ini misalkan @gmail.com. Maka tadi akan berhasil ditambahkan. Lalu di sini ada dashboard PT. Dari dashboard PT ini di sini akan tertampil event-event yang akan yang masuk ke si PT ini gitu. Jadi di sini nanti akan si tabel, nanti di sini di si tabelnya itu akan bisa mengedit untuk kondisi statusnya di ACC apakah enggak. Lalu di sini ada add new MOU. Nah di add new MOU ini nanti akan berisi si perusahaan ini akan melampirkan MOU-nya gitu, akan buat MOU-nya, lalu di view event akan melihat event-event yang masuk di situ, dan kita akan menyerahkan MOU-nya di dalam form view event ini gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.